Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Teman-teman, kelas 8, Alhamdulillah kita pada hari ini bisa berjumpa meskipun melalui video di pembelajaran fikih. Kita sudah masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang pembatal puasa. Sebelum kita belajar, tidak salahnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berdoa, ya, sebelum belajar mari kita berdoa, ya, doanya ya dari hadis, ya. Mungkin teman-teman sering baca, ya. Ya, kita baca doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Oke teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan belajar pembatal puasa. Setelah di bab yang sebelumnya, kita telah belajar tentang makna puasa, lalu syarat wajib puasa, apa saja yang orang-orang yang wajib puasa, uzur-uzur yang membolehkan tidak berpuasa. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang pembatal puasa. Ya. Jadi puasa ada pembatalnya. Ya, ada pembatalnya. Begitu juga amalan. Amalan kita juga ada pembatalnya. Amalan kita, ya, pahala amalan kita pembatalnya adalah kesyirikan. Jadi kalau kita melakukan kesyirikan maka pahalanya batal. Faqad habita amaluh. Ya, amalnya terhapus, batal. Nah, begini juga dengan puasa. Puasa juga ada pembatalnya. Nah, ini yang akan kita pelajari, yang harus kita pahami. Karena ada pembatal puasa yang dianggap pembatal puasa di masyarakat kita, ya kan? Padahal itu bukan pembatal puasa. Contohnya, pernah ada yang bertanya, Mister, kalau ngupil batal nggak, Mister? Ngupil, ya, teman-teman tahu ya? Ngupil, ya, sampo, ya. Artinya sampo itu keramas di siang hari, katanya batal, Mister. Macam-macam pembatal puasa itu, padahal bukan pembatal puasa. Nah, sekarang kita akan bahas pembatal puasa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis dan para ulama. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di buku paketnya atau dengarkan dan simak penjelasan dari Mister, ya. Nah, kalau ada pertanyaan boleh bertanya di kolom komentar di Google Classroom, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, ini pembahasan pertama, ya, memang. Oke, ini dia. Yang disebut pembatal puasa ini, ya, yang di buku teman-teman itu terdapat dalam halaman 52 dan 54, ya. Ada 6. Setidaknya ada 6 ini pembatal puasa. Berarti selain ini tidak membatalkan puasa. Yang pertama adalah jima. Yang kedua, makan dan minum dengan sengaja. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Keempat, keluar sperma, ya. Yang kelima, berbekam, dan yang keenam, keluar darah haid dan nifas. Ini 6 ini adalah pembatal puasa bagi laki-laki dan perempuan, ya. Ada hal-hal yang dianggap pembatal puasa padahal bukan. Nah, kalau tidak ada di dalam 6 ini maka tidak membatalkan puasa. Misalkan tadi ngupil, ya kan, apalagi keramas di siang hari, enggak batal, tidak batal. Oke, ini panduannya, ya, teman-teman sekalian. Jadi nanti kalau teman-teman puasa, ya, terkhusus puasa Ramadan, maka lihat apakah ada 6 ini. Kalau tidak ada berarti tidak batal, insyaallah ta'ala. Tapi kita lanjutkan. Yang pertama adalah jima. Apa sih jima? Ya, jima itu adalah hubungan badan suami istri. Ya, Mister harus bilang, ya, jima itu hubungan badan suami istri. Jadi kalau sudah suami istri itu halal berhubungan badan. Kalau belum suami istri maka zina jatuhnya.
ya, orang pacaran itu zina itu. Ya kan? Apalagi dia sampai berhubungan badan itu zina. Jima ya. Jima itu bergabung antara laki-laki dan perempuan hubungan badan. Nah, kalau dia berhubungan badan di siang hari, maka puasanya batal. Bukan hanya puasanya batal, tetapi ya mendapatkan dosa besar, teman-teman sekalian. Tidak boleh kita ya puasa di bulan Ramadan, lalu siang harinya berhubungan badan, ini tidak boleh, dosa besar. Ya, ada konsekuensinya, harus membayar kafarah namanya, membayar tebusan bahasa kitanya, membayar tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab konsekuensinya. Apa sih konsekuensinya kalau kita berjima gitu ya? Nggak boleh ya berjima di bulan Ramadan, artinya di siang. Kalau di malam boleh, karena malam kan udah berbuka. Kalau siang tidak boleh, dosa besar. Nah, konsekuensinya yang harus dia lakukan sebagai tebusan atau kafarah, yang pertama adalah membebaskan budak. Membebaskan budak. Ya, bebaskan budak. Di Indonesia udah nggak ada budak. Ya, walaupun syariat budak masih ada, tapi di Indonesia sendiri kan susah nyari budak. Makanya kalau nggak ketemu budak, yang kedua berpuasa 2 tahun. 2 tahun, 2 bulan teman-teman ya. 2 bulan bukan 2 tahun. 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Itu gara-gara dia nggak puasa sehari, atau dia puasa awalnya, dia puasa tapi jam 9 pagi dia hubungan badan. Jadinya dosanya harus dia bayar dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan ya 60 orang miskin. Pilihan ini teman-teman sekalian. Jadi yang pertama membebaskan budak, kalau budak nggak ada, nggak bisa. Yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, kalau tidak bisa juga, adalah memberi makan 60 orang miskin. Ya inilah konsekuensinya teman-teman sekalian. Kalau jima di siang hari di bulan Ramadan, batal puasanya dan dia melakukan dosa besar. Ini konsekuensinya tadi 3, pilih salah satunya. Membebaskan budak kah? Kalau tidak bisa membebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang miskin. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja. Ya tentu kalau sengaja batal. Kalau nggak sengaja gimana, mister? Kalau nggak sengaja nggak batal. Misalkan si Fulanah, dia lupa jam 10 pagi, wah habis bangun tidur nih, ya, karena habis sahur biasanya tidur jam 10 baru bangun. Jam 10 baru bangun, ya, di rumah sepi ya, orang-orang lagi pada keluar, dia di rumah sendirian. Nggak taunya di atas kulkas ada es campur. Waduh, enak ya, siang-siang makan es campur, minum es campur, makan es campur enak. Akhirnya dia makan tuh dan minum es campurnya. Wah, dimakan sampai habis 1 mangkok. Ya. Pas sudah habis 1 mangkok, ingat, wah, sekarang bulan Ramadan ya. Itu gimana itu kalau nggak sengaja gitu? Tidak batal. Alhamdulillah. Lihat ada hadisnya di sini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, Mister baca artinya saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang lupa, sedang ia dalam keadaan puasa, lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya, karena kala itu Allah yang memberi ia makan dan minum, dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi si Fulana ya, bangun tidur makan es campur, mantap itu ya. Itu karena nggak sengaja. Jangan kata Mr. Febri kalau habis bangun tidur boleh minum es campur. Bukan. Itu niat namanya. Ini kalau tidak sengaja seperti itu. Jadi tidak apa-apa teman-teman kalau tidak sengaja. Dari hadis yang lain, ini dari hadis yang lain di buku tidak ada ya. Riwayat Al-Hakim, barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan dalam keadaan lupa. Lupa. Maka tidak ada qadha, artinya dia tidak bayar qadha.
tidak usah ganti di hari selanjutnya. Ya, dan juga tidak ada kafarah. Jadi dimaafkan kalau lu lupa, dan puasanya disempurnakan sampai maghrib. Gitu. Kalau lupa ya teman-teman sekalian. Kalau lupa. Biasanya kalau puasa kan kadang lupa ya. Biasa makan, ini makan di siang hari kayak tadi. Maka tidak apa-apa, dilanjutkan sampai maghrib. Tidak batal, kecuali kalau sengaja atau diniatkan. Dari awal, kalau tidur nanti saya lupa. Bangun tidur saya mau makan, itu namanya niat ya. Kalau lupa tidak apa-apa, lanjutkan sampai selesai. Oke, kita lanjutkan lagi yang ketiga. Yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah ya teman-teman sekalian. Tahu ya muntah ya? Ya, muntah dengan sengaja. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, barang siapa yang muntah, ya, barang siapa yang muntah menguasainya, ya, artinya muntah tidak sengaja, sedangkan ia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qadha baginya. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qadha. Nah, ini lihat, ada dua hukum di sini. Kalau dia muntah dengan tidak sengaja, misalkan teman-teman lagi perjalanan, safar ya. Walaupun safar boleh berbuka ya, tapi teman-teman, saya mau puasa terus ya, misalkan di perjalanan muntah, itu gimana? Tidak batal karena tidak sengaja, ya kan? Apa namanya? Kalau lagi berjalan kan ada kadang-kadang kita mual kan, itu tidak apa-apa, tidak batal. Sampai muntah tidak batal. Tapi kalau sengaja, ya maka batal. Misalkan masukin tangan sampai ke sini biasa kan, gitu kan? Nah, itu bisa batal itu teman-teman, ya. Kalau keluar sampai batal. Kalau sudah batal maka nanti diqadha di hari atau bulan selanjutnya. Tidak boleh ya batal itu. Kalau dimuntahkan dengan sengaja. Tapi kalau dalam keadaan safar, perjalanan jauh, mabuk, itu tidak batal. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, ini ada komentar dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu salah satu ulama ya. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa jika seseorang itu menyengaja dirinya untuk muntah, artinya sengaja dia tadi, contohnya ya, dia masukkan tangannya, biasanya main-main kan ke mulut, ya sampai muntah, ya maka puasanya batal. Namun jika ia dikuasai oleh muntahnya, artinya nggak nahan, emang pengen keluar sendiri gitu, kayak contohnya tadi mabuk perjalanan, maka puasanya tidak batal. Ini jelas ya. Kalau sengaja batal, tidak sengaja tidak batal. Ini dalam Majmu' Al-Fatawa ya, jilid 25 halaman 266. Kayak gitu ya teman-teman sekalian. Itulah yang membatalkan puasa. 3 baru kita bahas. Insyaallah untuk 3 selanjutnya akan bisa dijelaskan di video part kedua. Syukran. Saksikan video part kedua.